Selamat siang teman-teman semua. Salam sehat gitu ya. Terima kasih yang teman-teman yang sudah hadir tepat pada waktunya gitu ya. Ini kuliah kita yang ketujuh, kuliah terakhir sebelum kita melakukan ujian tengah semester. Ya, untuk jadwalnya kapan teman-teman? Sudah dapat jadwal kapan? Untuk apa Hari matkul ini? Apa? hari pertama, Pak, tanggal 17. Oh, tanggal 17 ya, hari pertama ya. Oke ya. Eh, Intinya seperti yang tadi saya sampaikan di WA grup teman-teman, eh, kisi-kisinya sudah saya berikan, itu yang saya dapat dari dosen koordinator gitu ya, sudah saya berikan. Terus kemudian soalnya ada 5 ditambah 2 gitu ya, 5 soal IC dan 2 soal eh, kasus. Terus kemudian waktunya kurang lebih 90 menit dengan sifat open book gitu ya. Nah, seperti saya tegaskan kemarin gitu ya, kalau teman-teman punya buku ya silakan bukunya dibuka. Kalau yang tidak punya buku ya saya lebih menyarankan tadi open komputer gitu ya, supaya supaya teman-teman juga enak gitu ya. Eh, Terutama nanti di banyak keluar biasanya ya di cap 533 gitu ya, dari situ. Nah, teman-teman siapkan. Jadi kalau kalau nyari kalau misalnya memang memang nggak hafal atau tidak kesulitan, nyarinya itu mudah. Gitu ya teman-teman ya, nyarinya itu mudah. Nyarinya itu mudah, jadi nggak kesulitan. Jadi waktunya gitu ya. Terus saya ulangi lagi, untuk ujian hati-hati, nyekennya ya, scannernya hati-hati, jangan sampai lembar jawaban lupa terscan atau misalnya ada halaman yang terscan lebih dari 1 kali gitu ya. Karena yang saya nilai seperti semula, yang saya nilai adalah lembar jawab yang diberikan kepada saya lewat BAK atau lewat sekre. Mungkin itu teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan ya. Kita lanjutkan kuliah. Untuk kuliah yang ketujuh ini, materinya gitu teman-teman ya, adalah pemeliharaan basis data PBB, gitu ya, pemeliharaan basis data PBB. Untuk materinya, untuk materinya itu sudah saya kirim semua minggu yang lalu gitu teman-teman ya, karena sebetulnya kuliah hari ini akan saya lakukan di awal-awal minggu, tapi karena kesulitan kesulitan ini apa namanya, kesulitan mencari waktu, jadi akhirnya waktunya ya sudah saya tetapkan, saya yang izin saja untuk mengikuti izin dari mengikuti kegiatan yang lain. Mungkin itu teman-teman ya. Oke, terus oke sebentar. Nah, untuk pertemuan yang ketujuh ini kita belajar mengenai pemeliharaan basis data. Terus kemudian untuk pelajaran peta yang kemarin gitu teman-teman ya, ada praktek pemetaan dan lain sebagainya, untuk sementara karena kondisi PJJ dan lain sebagainya tidak ada petunjuk lebih lanjut dari Dosko, teman-teman mungkin bisa belajar mandiri autodidak untuk peta-petanya ya. Nah, saya lanjutkan untuk pemeliharaan basis data. Nah, pertemuan ini ada beberapa materi yang disampaikan. Yang pertama adalah pengertian, kemudian prosedur pemeliharaan basis data pasif dan pemeliharaan basis data aktif, kemudian update NOP. Nah, untuk NOP sendiri, kemarin kan sudah saya sampaikan ke teman-teman. Maksudnya tata cara pemberian NOP, khususnya untuk NOP PBB P2. Ya, berbeda NOP-nya dengan PBB P5L atau P3L. Terus saya lanjutkan lagi. Nah, kalau pemeliharaan basis data bisa disebut juga sebagai pemutakhiran basis data. Adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menetausahakan data objek dan atau subjek dan wajib pajak yang telah terdaftar dalam administrasi perpajakan. Nah, pemeliharaan. Pemeliharaan berarti basis datanya sudah ada. Ya, pemeliharaan berarti basis datanya itu sudah ada. Terus kemudian bedanya dengan pembentukan basis data apa?
Nah, kalau pembentukan basis data, itu datanya belum ada, atau datanya masih menggunakan data sistem PBB yang lama, yang namanya sistem tadi. Ya, yang namanya sistem tadi, sistem PBB yang lama. Datanya masih menggunakan data PBB yang lama, atau yang dinamakan sistem tadi. Terus kemudian, data itu dibentuk ulang. Yang semula NOP-nya tidak punya blok, kalau data sebelumnya kan tidak punya blok, jadi menjadi blok. Atau memang daerah tersebut belum mempunyai data PBB, jadi masih belum dikenakan PBB. Tapi yang belum dikenakan PBB ini sepertinya, sepengetahuan saya, itu tidak ada. Tetap ada datanya, namun masih menggunakan data yang model lama NOP-nya. Nah, sehingga dibentuk dengan data yang baru yang namanya SISMIOP tadi, yang namanya dengan pembentukan basis data. Nah, kalau pemeliharaan ini datanya sudah ada, terus kemudian melakukan updating data. Dari data yang sudah ada dilakukan updating datanya. Nah, untuk pemeliharaan ini pada umumnya sebetulnya malah lebih rumit daripada untuk pembentukan basis data. Ibarat orang membangun rumah di tanah kosong sama merenovasi tanah yang sudah ada bangunannya, itu enak membangun rumah di tanah kosong. Nah, kalau sudah ada NOP-nya, terus kemudian sudah ada objeknya, terus kemudian kita mutakhirkan, kalau kita keselip satu knob-nya salah, atau knob ini keliru knob sebelahnya, dan itu seterusnya, panjang akibatnya. Itu ya teman-teman ya. Saya pernah punya pengalaman seperti itu teman-teman pada saat pemeliharaan basis data. Dikarenakan kami minta bantuan petugas kelurahan dalam tanda kutip melakukan pengukurannya itu ngawur. Tanah misalnya 100 meter, bangunannya ada 80 meter. Tanah 100 meter, bangunannya ditembak 2 kalinya 200 meter. Tanahnya 50 meter, bangunannya 100 meter. Itu hampir semua rumah dibuat seperti itu, teman-teman. Akhirnya apa? Nah, itu juga salahnya, pengawasnya itu juga tidak mengawasi petugas lapangan dengan baik. Tidak diawasi petugas lapangan dengan baik, terus kemudian hanya asal diawasi, kemudian datanya langsung dimasukkan ke seksi pengolahan data dan informasi untuk dimasukkan ke dalam SISMIOP, di entry datanya. Ternyata setelah di entry datanya berantakan semua, teman-teman. Nah, akhirnya kami kembalikan lagi ke data semulanya untuk tanah dan bangunannya. Sedangkan untuk data atribut yang lain sesuai dengan data pendataan pemutakhiran datanya. Nah, itu susahnya, teman-teman. Padahal kami sudah melakukan tidak menggunakan spop kosong. Spopnya sudah kami isi pakai pensil. Tinggal orang-orang kelurahan atau pendatanya menebali pakai pulpen atau pakai boksi. Itu teman-teman. Ibarat tadi membangun rumah di tanah kosong lebih mudah dari merenovasi rumah yang sudah ada di tanah tersebut. Ya. Nah, kapan dilakukan pemeliharaan basis data? Ya tergantung kondisi di lapangan. Sudah adakah perubahan? Perubahannya sudah sampai berapa persen? Kemudian potensi ekonominya, potensi untuk dikenakan PBB-nya seperti apa? Makanya kan teman-teman bilang, kok tempat saya tidak pernah dilakukan pendataan ya Pak ya? Kok selalu data PBB-nya selalu yang itu saja ya? Memang tidak dilakukan tidak ada pendataannya. Kalau seperti itu, kalau memang data PBB-nya sudah tidak akurat, wajib pajak bisa untuk menyampaikan datanya sendiri ke kantor PBB atau ke kantor pajak daerah terkait. Gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian saya lanjutkan. Implementasi pasif tahun pajak berjalan, untuk tahun pajak berjalan atau tahun berikutnya, kemudian individu atau kelompok mengajukan permohonan atau laporan. Maksudnya gini teman-teman. Maksudnya pasif itu artinya wajib pajak yang aktif. Tadi teman-teman nanya, kok tempat saya tidak pernah dilakukan pendataan ya Pak? Tadi karena si fiskusnya pasif, berarti wajib pajaknya harus aktif. Datang sendiri ke kantor pajak daerah untuk melakukan pemeliharaan atau pemutakhiran basis data. Terus kemudian
tahun pajak berjalan, untuk tahun berjalan atau tahun berikutnya. Jadi misalnya gini, teman-teman sudah mendapatkan SPPT PBB. Terus kemudian kan sebetulnya pemeliharaan basis data itu bisa juga dilakukan dengan mekanisme keberatan, mekanisme pembetulan, atau mekanisme update data dan lain sebagainya. Permohonan. Nah, teman-teman datang. Kalau memang masanya masih sesuai, artinya bisa mengajukan keberatan, teman-teman ajukan keberatan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mengajukan pembetulan, teman-teman bisa melakukan pembetulan. Misalnya seperti itu ya, dilakukan, diajukan ke kantor pajak terkait, terus kemudian kalau SPPT PBB-nya belum dibayar, teman-teman bisa diperbaiki atau diperbaiki datanya pada saat itu gitu ya. Artinya pada tahun pajak berjalan, terus kemudian SPPT-nya jadi, teman-teman membayar PBB-nya. Itu yang dinamakan apa namanya? Pemeliharaan dilakukan pada tahun pajak berjalan untuk tahun pajak berjalan. Gitu teman-teman ya. Itu namanya untuk tahun pajak berjalan. Terus yang untuk tahun pajak berikutnya gimana? Ternyata teman-teman sudah membayar PBB. Ternyata teman-teman sudah membayar PBB. Terus kemudian setelah membayar PBB, apa namanya? SPPT-nya dipecah atau tanahnya dijual kepada pihak yang lain gitu ya. Atau kalau enggak diganti namanya. Atau kalau enggak dibalik namanya, sertifikatnya sudah jadi terus dibalik namanya, dibalik nama gitu ya. Teman-teman mengajukan ke kantor pajak daerah. Karena SPPT-nya sudah dibayar, maka Pak, nanti ini akan kami proses sekarang, namun SPPT-nya akan diterbitkan di tahun pajak 2022. Nah, seperti itu bisa terjadi. Jadi pada umumnya untuk dilakukan untuk tahun pajak, untuk tahun berjalan itu biasanya kalau sudah dibayarkan. Tapi bisa juga belum dibayarkan, sorry. Sudah dibayarkan itu juga bisa gitu ya, tapi agak jarang. Biasanya kalau sudah dibayar, nanti pembetulannya akan diproses pada saat cetak massal berikutnya. Jadi datanya sudah masuk di basis data, tapi nanti nyetaknya nunggu pada saat tahun berikutnya, tahun pajak 2022 misalnya. Nah, terus kemudian pengajuannya bisa dilakukan secara individu maupun secara kelompok. Secara individu itu maksudnya apa? Kita datang sendiri ke kantor pajak daerah. Secara kelompok itu biasanya itu diajukan bersama-sama dengan masyarakat desa atau masal ya. Kalau saya dulu biasanya desa yang apa namanya? Yang ini desa, yang menginisiasi biasanya desa. Yang menginisiasi desa, RT RW juga bisa, RT RW lurah juga bisa. Ya RT RW lurah biasanya seperti itu. Atau kelompok tertentu bisa. Ya, terus kemudian diajukan dengan mengajukan surat permohonan. Terus kemudian kalau desa biasanya menggunakan laporan, dia melaporkan misalnya ada perubahan objek pajak. Kalau kami dulu setelah SPPT disampaikan, misalnya dicetak nih ya, SPPT dicetak. Terus setelah SPPT dicetak, SPPT ini kami sampaikan ke desa-desa. Ya lewat kelurahan, maksudnya lewat kecamatan, kecamatan kemudian diberikan ke desa. Nah, biasanya desa itu mensortir dulu. Ini sebelum disampaikan ke WP-nya, sama desa dilihat-lihat dulu SPPT-nya. Ini dibagi nih. Ini untuk RW sekian, RW sekian, RW sekian. Tiap apa namanya perangkat desa mendapatkan tugas. Nah, mereka nyortir nih. Oh, Bapak ini sudah nggak meninggal, Bapak ini sudah nggak ada tanahnya atau dan lain sebagainya. Nah, itu disortir. Terus kemudian satu desa ini misalnya dikembalikan SPPT-nya. Ini untuk dilakukan pemutakhiran data macam-macam nanti di dalam surat permohonan, di dalam tabel itu ada yang dilakukan updating data SPOP terampir. Ada yang apa namanya dibatalkan karena objeknya sudah dijual atau sudah mempunyai SPPT atas nama yang lain dan lain sebagainya. Jadi ini bareng-bareng dilaksanakan pada saat biasanya pembagian SPPT disortir oleh desa terus disampaikan kepada kantor pajak terkait. Itu ya. Terus selanjutnya. Nah, secara aktif berarti si fiskus datang ke lapangan. Si fiskus datang ke lapangan. Terus kemudian kita melakukan
pemutakhiran data pada tahun pajak berjalan. Sekarang kita melakukan pemutakhiran datanya itu sekarang, tahun 2021. Namun, nanti berubah datanya untuk tahun pajak 2022. Ya, jadi kalau si Fiskus yang aktif nggak bisa langsung Januari kita data, terus kemudian datanya kita ubah, nggak bisa. Kalau ini untuk tahun pajak berjalan. Jadi Fiskus aktif ini biasanya kalau melakukan pemeliharaan basis data aktif, satuannya adalah kelurahan atau desa. Terus kemudian dalam satu desa atau satu kelurahan, itu kita lakukan pendataan di situ, pemeliharaan basis data, kayak penyebaran SPOP dan lain sebagainya. Nah, melakukannya sekarang di tahun 2021 gitu ya. Terus kemudian untuk tahun pajak 2022. Ya. Terus kemudian dilakukan massal ini menggunakan perwilayah. Nah, perwilayah ini pada umumnya adalah wilayah desa, satu desa penuh. Ya, pada umumnya satu desa penuh. Terus kemudian yang diupdate datanya adalah zona nilai tanah. Ya, zona nilai tanah ini sebetulnya dilakukan setiap tahun kalau di Jakarta. Kalau di kabupaten kota yang lain mungkin bisa setiap 3 tahunan. Ya, kalau di Jakarta, kalau untuk kota biasanya setiap tahun dilakukan updating data. Nanti kalau 3 tahun sekali naiknya kelamaan. Bisa jadi nilai tanah itu bisa naik setiap tahun untuk daerah-daerah tertentu. Mungkin untuk daerah-daerah yang apa namanya kabupaten, terus kemudian di desa mungkin bisa stagnan. Tapi untuk wilayah-wilayah tertentu bisa naik terus. Ya, bisa kalian bayangkan kalau misalnya model-model di Tangerang Selatan, terus kemudian ada perumahan-perumahan baru di BSD City dari tanah kosong tahu-tahu berubah menjadi lautan ruko. Kemudian dari tanah kosong tahu-tahu ada apa namanya perumahan-perumahan baru, ya bisa dibayangkan zona nilai tanahnya juga akan berbeda. Teman-teman juga lihat di Kabupaten Bekasi misalnya. Proyeknya macam-macam. Saya nggak tahu kalau proyek kereta cepat itu dapat ini enggak ya, apa namanya, dikenakan PBB enggak, saya nggak tahu. Tapi salah satu misalnya pembangunan Meikarta. Ada kota baru yang namanya misalnya Meikarta. Itu dalam satu kawasan tertentu dibangun beberapa apartemen, coba bayangkan. Itu bisa satu tower, satu blok. Karena dalam satu apartemen itu jumlahnya berapa? Dia kan isinya apartemen-apartemen di Meikarta. Rumah tapaknya juga ada, landed house-nya juga ada, tapi lokasinya nggak di situ, nggak di kota Meikartanya, agak jauh. Nah, gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian yang diubah, yang diupdate lagi, objek pajaknya dan subjek pajak. Objek pajak berarti tanah dan bangunan terkait dengan keluasannya misalnya. Ya, objek pajak berarti tanah dan bangunan. Terkait salah satunya terkait dengan kalau tanah ya berarti terkait dengan keluasannya. Tadi kalau zona nilai tanah berarti juga terkait dengan NJOP-nya ini di sini. Terus kemudian kalau tanah berarti keluasannya pada umumnya. Terus kemudian kalau bangunan berarti ya terkait dengan keluasannya. Bangunan kan juga bisa nambah, bisa berkurang. Lantai 1 jadi lantai 2. Terus kemudian apa? Komponen penyusun bangunannya. Yang semula lantainya keramik bisa jadi lantainya marmer. Yang semula fasilitasnya tidak dikasih AC, sekarang rumahnya menggunakan AC. Yang semula tidak pakai pagar, sekarang kita pakai pagar. Nah, ini objek pajaknya. Terus kemudian subjek pajaknya. Subjek pajaknya ya berarti yang memiliki, menguasai atau memanfaatkan. Apakah sudah terjadi jual beli? Apakah sudah terjadi balik nama? Dan lain sebagainya, berarti itu ada di subjek pajaknya. Terus kemudian peta digitalnya. Peta digital ini, kalau misalnya apa? Ada pemecahan NOP kayak kemarin. Oh, tanahnya sudah dijual sebagian, kanan dan kiri, berarti dipecahnya kanan dan kiri. Oh, tanahnya sudah dijual bagian depan dan belakang, yang belakang dijual. Berarti zona nilai tanahnya yang depan ngikut zona nilai tanah depan, yang belakang ikut zona nilai tanah yang belakang. Nah, jadi mecahnya kanan kiri, samping kanan samping kiri sama atas bawah itu berbeda. Ya, pengaruhnya dia apa? Pengaruhnya di zona nilai tanah.
Terletak di pinggir jalan, dipecah kanan kiri, ya berarti sama-sama mendapatkan muka pinggir jalan. Terletak di pinggir jalan, dipecah atas bawah, dipecah yang satu dapat jalan, yang satu dapat belakang, ya berarti yang belakang mempunyai NJOP yang berbeda. Contohnya stan dipecah jadi dua, yang satu dapat jalan Bintaro Utama Raya, yang satu dapat jalan Cegeraya. Pasti NJOP-nya berbeda. Kemungkinan besar akan lebih tinggi NJOP yang ngadep Bintaro Utama Raya. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi peta digital itu fungsinya adalah untuk apabila ada perubahan-perubahan objek pajak atau pemecahan-pemecahan objek pajak gitu ya, petanya juga ikut diupdate. Ya, petanya juga ikut diupdate, disesuaikan. Termasuk nanti peta ZNTNIR kalau memang ada zona nilai tanah yang baru. Terus saya lanjutkan lagi. Nah, perubahan NOP. Mutasi sebagian, mutasi seluruhnya, hapus gitu ya. Jadi teman-teman, saya mulai dari yang tengah. Mutasi seluruhnya. Seluruh mutasi ke satu subjek pajak. Mutasi seluruhnya itu gini. Orang tua kalian mempunyai tanah atau mempunyai tanah dan bangunan seluas 100 meter. Atau mempunyai sawah lah, seluas 1000 meter. Sawahnya dijual ke orang lain seluruhnya. Nah, itu namanya mutasi seluruhnya. Ya. Mutasi. Mutasi itu sama dengan kurang lebih sama dengan balik nama. Dibalik nama seluruhnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Yang tengah dulu, mutasi seluruhnya. Seluruhnya mutasi ke satu subjek pajak. Jadi tanah itu, sawah itu dijual 100%, kemudian dibalik nama 100%. Nah, itu mutasi ke satu subjek pajak. Berarti NOP-nya sama. Walaupun namanya nanti dari A menjadi B, tapi NOP-nya sama. Ya, blok NOP-nya sama. Blok sama NOP sama. Terus yang kedua, seluruhnya mutasi ke lebih dari satu subjek pajak. Orang tua kalian punya tanah 1000 meter. Anaknya 2 orang atau anaknya 5 orang. Tanah 1000 meter tadi dibagi ke 5 orang anaknya. Masing-masing anak dapat 200 meter. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, itu mutasi seluruhnya ke lebih dari satu subjek pajak. Ya, mutasi seluruhnya ke satu subjek pajak. Berarti anak yang nomor 1 menggunakan NOP yang lama. Anak yang nomor 2 menggunakan NOP baru. Anak yang nomor 3 menggunakan NOP baru. Anak yang nomor 4 menggunakan NOP baru. Anak yang nomor 5 menggunakan NOP baru. NOP barunya dimulai dari NOP yang paling besar yang ada di blok tersebut. Kalau misalnya di blok 1, NOP terakhir adalah NOP 200, berarti anak yang kedua, NOP-nya blok 1, 001, strip 0000201. Anak yang nomor 3, 001, strip 0202. Dan seterusnya. Gitu ya, mutasi seluruhnya maksudnya seperti itu. Jadi tanahnya semuanya dimutasi. Objeknya dimutasi semua. Objek pajaknya. Ya, tidak hanya tanah, tapi tanah dan bangunan. Tergantung objeknya apa. Terus, mutasi sebagian. Mutasi sebagian itu ini. Orang tua kalian mempunyai tanah, luasnya 1000 meter, dijual separuh, luasnya 500 meter kepada si B. Maka, tanah tersebut akan dibagi menjadi 2. Tanah yang satu tetap punyakan orang tua kalian atas nama A, NOP-nya tetap. Tanah yang kedua 500 meter juga dimutasi ke atas namanya B. Yang semula tanahnya 1000 menjadi 2 SPPT, PBB. Masing-masing 500 untuk A dan 500 untuk B. Ini namanya mutasi ke sebagian mutasi ke satu subjek pajak. Berarti sebagiannya itu masih menjadi miliknya. Terus
Yang kedua, sebagian mutasi ke satu subjek pajak. Tadi, orang tua kalian punya tanah 1.000 meter. Kalau sekarang anaknya cuma 4. Nah, yang dibagi 5, satunya buat orang tua kalian sendiri. Orang tua menggunakan NOP yang lama, 4 anaknya menggunakan NOP yang baru. Ini namanya sebagian mutasi ke lebih dari satu subjek pajak. Jadi mutasi itu artinya berpindah tangan, ya, baik itu apa namanya kepemilikannya, terus yang menguasainya, ya, atau yang memanfaatkannya, ya, berpindah tangan. Nah, terus kemudian ada yang namanya hapus NOP. Hapus NOP. Sorry. Maaf. Hapus NOP. Hapus NOP berarti NOP-nya itu dihapus. Objek pajaknya itu dihapus. Objek pajaknya dihapus itu karena apa? Karena faktor alam. Faktor alam itu apa? Misalnya tsunami. Ya, di Aceh terjadi tsunami. Garis pantainya berarti mundur ke belakang. Nah, itu faktor alam. Terus apa lagi? Longsor. Di Palu terjadi longsor waktu itu, gempa bumi dan longsor. Nah, ini faktor alam. Terus apa lagi misalnya? Sungai. Kalian punya sawah di pinggir Sungai Bengawan Solo. Sungainya banjir bandang. Terus memakan badan daratan. Sawahnya kemakan karena sungai. Sehingga sawahnya hilang. Nah, ini faktor alam. Terus gabung NOP. Gabung NOP itu gini. Orang tua kalian punya rumah di nomor 1. Terus beli rumah di nomor 2. Terus kemudian NOP-nya digabung. Kan dulu punya satu rumah di perumahan A, nomor 1. Terus tetangganya, samping kanannya mau dijual. Orang tua kalian beli misalnya. Terus kemudian rumahnya dijadikan 1. Terus kemudian dia punya 2 SPPT, SPPT untuk rumah nomor 1 dan SPPT untuk rumah nomor 2. Terus karena rumahnya sudah menjadi 1, maka NOP-nya digabung. Ya, NOP-nya digabung. Yang menggunakan NOP rumah nomor 1. Yang semula rumah nomor 1 SPPT-nya 100 meter, sekarang luasnya jadi 200 meter. Yang semula bangunannya tipe 70, sekarang jadi 140. SPPT di rumah nomor 2 dihapuskan. Nah, itu namanya gabung NOP. Nah, untuk ubah sektor itu kemarin ya, karena untuk apa? Kalau untuk PBBP 2 tidak ada perubahan sektor. Kalau untuk ubah sektor kan misalnya dari apa jadi sektor perkebunan jadi sektor perhutanan. Dari PBBP 2 misalnya karena sudah digunakan atau dibeli oleh perkebunan jadi sektor perkebunan dan lain sebagainya, oke, karena perubahan sektor, tapi di PBBP 2 tidak ada ubah sektor. Terus kemudian NOP ganda. Gini teman-teman, NOP ganda itu gini, atas satu objek, misalnya atas satu tanah dan bangunan memiliki 2 nomor. Nah, kenapa? Kenapa kok memiliki 2 nomor? Bisa jadi NOP-nya atau bisa jadi orang itu mengajukan ke kantor apa namanya pajak daerah. Contohnya gini, saya beli tanah sebagian dari si A, gitu ya. Si B membeli tanah sebagian dari si A. Nah, kemudian si B mengajukan ke kantor pajak untuk diterbitkan SPPT PBB karena merasa membeli baru. Diterbitkanlah SPPT PBB. Padahal si B ini sebetulnya masih ada di SPPT-nya si A. Karena kan awalnya di si A. Nah, si A ini diperbaiki. Ya, si A ini diperbaiki. Atau bisa juga seperti ini misalnya. Kalian misalnya punya warisan sawah dari neneknya atau kakeknya yang ada di desa. Karena sawahnya jarang ditengokin, maka SPPT-nya dipending oleh desa. Karena nyari si pemilik sawah itu susah. Sawah itu kan tanah kosong. Mau dikasih kemana SPPT-nya?
Kalau kita tidak tinggal di desa itu, kan susah. Apalagi kalau kita di Jakarta misalnya gitu ya, sawahnya di kampung sana, SPPT-nya mau dikasih siapa? Kalau sawah dikasih tetangganya, tetangga yang mana? Kan rumah kita nggak di desa itu misalnya. Nah, oleh desa itu dipending. Nah, pas kalian datang ke sawah, pulang kampung misalnya, kalian mengajukan SPPT PBB lagi. Nah, sehingga atas objek itu menjadi nob ganda. Nah, nob ganda ini bisa terjadi tadi karena yang buruk administrasi PBB-nya. Penata usahanya buruk. Biasanya petanya juga masih awut-awutan, acak-acakan SIG-nya. Kalau ada updating data tidak dilakukan, sehingga sering timbul NOP ganda ini. Atas satu objek terbit lebih dari satu NOP. Terus saya lanjutkan lagi. Nah, komponen pada saat melakukan pemeliharaan basis data. Sebetulnya kalau ini sama dengan pemutakhiran basis data, pembentukan basis data. Ini sama dengan pembentukan basis data. Dimulai dari pengumpulan data, gitu ya, pengumpulan data. Artinya pengumpulan data ini bisa, pengumpulan data ini biasanya kalau untuk ZNT tetap mencari data jual beli, gitu ya, pengumpulan data transaksi. Tapi kalau misalnya objek dan subjek pajak menggunakan formulir SPOP. Nah, terus kemudian dilakukan perumpamaan apabila terjadi perubahan data. Ya, dilakukan perubahan ulang perekaman apabila ada perubahan data. Terus kemudian konversi data, artinya datanya apa namanya dicek ulang gitu ya. Terus kemudian datanya disimpan di dalam basis data. Terus kemudian tahapan analisis data. Nah, analisis data ini sebetulnya dilakukan untuk penilaian sebetulnya penilaian zona nilai tanah. Pengumpulan data transaksi tadi ya, mengumpulkan data transaksi ya bisa berarti data transaksi jual beli tanah dan yang lain. Kemudian seleksi data berarti dari seluruh data transaksi yang ada tadi dilakukan seleksi, dilakukan pemilihan data, terus kemudian dilakukan apa ya, updating data. Kalau memang misalnya zona nilai tanah ini harus dipecah misalnya, bisa jadi satu jalan, oh ternyata sekarang yang sisi sana lebih ramai daripada sisi sini, bisa jadi. Sehingga dilakukan pemecahan zona nilai tanah dari satu kode ZNT menjadi beberapa kode ZNT. Bisa Pak? Bisa. Terus kemudian walaupun berbeda zona nilai tanahnya pun bisa diberikan NIR yang sama. Gitu ya, sehingga satu jalan itu sama, boleh juga seperti itu. Terus kemudian dilakukan pengolahan data, terus kemudian dilakukan kajian perbandingan. Kajian perbandingan ini biasanya untuk daerah-daerah yang berbatasan. Untuk daerah-daerah yang berbatasan itu seperti apa? Oh, misalnya kecamatan A dan kecamatan B, kelurahan A dan kelurahan B. Itu data-datanya seperti apa? Seperti yang saya bilang kemarin, misalnya satu Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta, satu Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta, ada yang masuk wilayah Jakarta Selatan, ada yang masuk wilayah Jakarta Pusat. Satu jalan itu kan harusnya NJUP-nya sama. Nah, seperti itu dilakukan kajian perbandingan. Di Jakarta Pusat pun masuk dua kecamatan, ada kecamatan Tanah Abang, ada kecamatan Menteng. Di Jakarta Selatan masuk di kecamatan Kebayoran Baru. Terus kemudian selain kajian perbandingan juga apa namanya dilakukan sales assessment ratio. Jadi oh kalau dia nilainya nilai pasarnya misalnya di sini 1 juta, NJOP yang kita terapkan sekarang berapa sih? Oh sudah misalnya 900.000. Oh berarti 90% dari nilai tanah. Gitu ya. Jadi PBB itu banyak ini apa namanya banyak pertimbangan di luar ini juga apa namanya di luar kaidah-kaidah penilaian.
Karena misalnya tadi kalau misalnya kita naikkan NJOP-nya terlalu tinggi, juga banyak masyarakat yang teriak gitu ya. Jadi bisa jadi ada stimulus-stimulus tertentu yang mengakibatkan nilai pajaknya atau pajaknya nanti juga diberikan stimulus-stimulus tertentu, misalnya pengurangan dan lain sebagainya. Terus kemudian dilakukan penilaian ya, penilaian dilakukan dengan pendekatan tadi. Kalau pengumpulan data transaksi ya berarti pendekatan pasar yang dilakukan. Terus kemudian kalau bangunannya pada umumnya menggunakan pendekatan biaya, kan melakukan updating pada DBKB, ya updating data pada DBKB. Jadi updating nilai upah tukang, terus kemudian biaya material, pembelian material, terus kemudian sewa alat dan lain sebagainya. Nah, desain model ini adalah desain model di DBKB-nya, apakah perlu diperbaikan atau tidak. Jadi ini desain model perumahan atau desain model-model high-rise building yang memang sudah ada di DBKB, apakah perlu dilakukan updating desain. Tapi kalau ini sifatnya software jadi agak susah. Nah, kalibrasi ini artinya gini. Kalibrasi itu setelah dilakukan updating atau perekaman data-data bangunan tadi gitu ya. Jadi data bangunan di dalam SPOP direkam, terus kemudian data-data biaya material, kemudian upah tukang, biaya sewa alat dimasukkan ke dalam DBKB yang baru, terus kemudian dikalibrasi. Kalibrasi semacam kalau kita buat video dirender, ceret gitu ya. Jadi rekaman SPOP-nya masuk, kemudian perekaman data DBKB-nya masuk, terus kemudian antara perekaman data bangunan itu sudah menggunakan data bangunan yang baru. Dari data bangunan yang baru jadi satu seret, keluar sudah berupa NJOP bangunannya. Gitu ya. Jadi kalau di video namanya semacam dirender. Perubahan format misalnya gitu ya. Yang semula isian SPOP, yang semula isian dari DBKB, terus kemudian dikalibrasi keluarnya berupa NJOP. Nah, terus kaji ulang. Kaji ulang ini dilakukan untuk objek-objek yang pernah dilakukan penilaian individu. Misalnya ada pompa bensin di desa tersebut. Nah, itu tidak dilakukan penilaian massal. Oke, untuk tanahnya dilakukan penilaian massal menggunakan zona nilai tanah. Mungkin hanya pompa bensin itu yang memiliki zona nilai tanah tersendiri. Tapi untuk bangunannya dilakukan penilaian individual ulang. Di BKB 2000-nya juga diupdate resource-nya. Terus kemudian datanya diupdate kembali. Nah, keluarlah NJOP individual. Gitu ya, baru dimasukkan ke dalam Sysmiop. Nah, untuk penilaian individual itu harus selalu diupdate. Karena dia merupakan sistem yang terpisah dari Sysmiop. Ya, kalau dia tidak diupdate manual, maka nilai bangunannya tidak update. Nah, kalau yang penilaian massal itu dengan mengupdate DBKB massalnya, itu nilainya akan berubah. Tapi kalau nilai individual ini harus dimasukkan kembali ke dalam DBKB 2000 supaya update-nya kemudian baru di-input lagi datanya ke dalam Sysmiop. Nah, terus kemudian secara administrasi, apabila pendataan atau penilaian massa tersebut dilakukan menggunakan anggaran-anggaran tertentu, dibuat rencana kerjanya. Gitu ya, dibuat rencana kerjanya. Terus kemudian dilaporkan, terus kemudian tata cara penilaiannya dan prosedur dan lain sebagainya, prosedur keberatan dan lain sebagainya. Jadi kalau prosedur keberatan ini adalah setelah keluar SPPT PBB baru si wajib pajak kalau tidak sesuai dengan data yang sudah kita mutakhirkan, yang sudah kita pelihara, kita lakukan pemeliharaan basis data, bisa mengajukan keberatan atau pembetulan kembali. Gitu ya teman-teman ya.
Kalau yang saya tadi misalnya saya contohkan, ternyata dengan pemeliharaan basis data, tukang ukurnya salah. Yang harusnya luas bangunannya dari 100 naik jadi 120 meter, tapi ditulisnya 150 meter. Nah, di sini si wajib pajak boleh mengajukan keberatan. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, karakternya sekarang. Tujuan pemeliharaan basis data pada umumnya dilakukan untuk kepentingan perpajakan. Kalau untuk pengelolaan BMN sekarang jarang ya. Kalau dulu memang iya, untuk menentukan nilai BMN, misalnya kita ingin mengisi simak BMN, terus kemudian mencari nilai tanah dan nilai bangunannya, dulu masih minta data di PBB. Ada yang namanya memberikan surat keterangan NJOP untuk objek-objek tertentu. Nah, ini sekarang jarang, karena BMN sendiri sekarang sudah mempunyai basis data sendiri, sudah dilakukan penilaian tersendiri dengan metode yang ada dalam penilaian BMN. Kalau dulu masih dilakukan meminta surat keterangan dari kantor pajak. Misalnya, untuk membuat laporan pemerintah pusat, misalnya gitu ya, laporan pemerintah pusat, kantor A meminta surat keterangan kepada kantor KPP Pratama atau kantor pajak bumi dan bangunan. Nah, kita buatkan. Ya, jadi walaupun itu kantor pemerintah, tetap ada NOP-nya. Ya, walaupun itu kantor pemerintah, walaupun itu kantor pemerintah daerah, itu tetap ada NOP-nya. Namun, atas objek tersebut tidak dikenakan pajak. Terus validitasnya membutuhkan market research dan kemudian untuk penyesuaian, ya dilakukan penelitian pasar juga tadi yang saya sebutkan bahwasanya kita harus melakukan ini kira-kira penerapannya NJOP itu akan diterapkan berapa persen terhadap nilai tanahnya. Kalau yang bagus sih di atas 80%. Jadi misalnya gini, nilai tanahnya secara umum pasarnya adalah 1 juta rupiah, ya berarti NJOP minimal di daerah tersebut adalah 800.000 per meter persegi. Ya, kalau di DJP dulu penerapan NJOP minimal diusahakan sampai dengan 80%. Nah, kalau pajak daerah tidak segera melakukan pemeliharaan data atau pemutakhiran data, gitu ya, pemeliharaan data atau pemutakhiran data, maka NJOP-nya akan ketinggalan jauh dibanding dengan nilai tanahnya. Maksudnya ketinggalan jauh itu apa? Nilai tanahnya sudah 2 juta, NJOP-nya masih 500.000 di situ. Loh, gimana mau kita naikkan, Pak? NJOP-nya aja ada 2 juta. Nilai tanahnya sudah 500.000. Makanya tiap tahun dilakukan pemutakhiran basis data. Biar tanahnya misalnya setahun sekali dinaikkan 2 kelas. Dinaikkan lagi misalnya dari 500.000 naik dulu jadi 700 atau 800.000. Nanti tahun depan dinaikin jadi 1 juta. Tahun depannya lagi dinaikin jadi 1.200.000. Tahun depannya lagi dinaikkan jadi 1.500.000. Tahun depannya lagi dinaikkan jadi 1.800.000. Sedangkan nilai tanah sudah naik jadi 2.500.000. Terus seperti itu teman-teman. Jadi supaya NJOP-nya tidak jauh selisihnya dengan nilai tanah yang sebenarnya, nilai pasaran yang ada di daerah tersebut. Nah, pemeliharaan basis data itu membutuhkan sumber daya manusia yang lumayan banyak, betul. Karena memang harus ada petugas lapangan yang datang ke dalam objek pajak tersebut, terus kemudian harus ada pengawas lapangannya, supaya kerjaannya juga benar, terus kemudian harus ada tukang entry data, terus kemudian setelah datanya di entry, kemudian datanya dikoreksi gitu ya, dicek lagi, baru kemudian dicetak SPPT-nya. Terus kemudian standar untuk objek sejenis diasumsikan sama, tunduk pada aturan standar yang berlaku umum. Untuk objek sejenis ini gini, sistem SISMIOP itu masih menganggap kalau rumah ya kurang lebih desainnya seperti itu. Kalau rumah 200 meter desainnya seperti itu. Terus kalau rumah tingkat 200 meter, nah di sistem itu masih beranggapan 200 meter itu bawahnya 100, atasnya 100. Jadi tingkat 1 100, tingkat 2-nya 100. Nah,
sebetulnya kalau rumah tingkat 200 meter kan bisa jadi atas bawahnya 150, atasnya 50 meter. Bisa jadi bawahnya 175, atasnya cuma dak untuk jemur pakaian seluas 25 meter. Nah, ini masih menggunakan asumsi yang sama. Karena objek pajaknya berupa objek pajak yang massal. Modelnya masih seperti itu. Nah, untuk menguji kualitasnya dibantu dengan menggunakan statistik tertentu. Ya, dengan menggunakan uji-uji statistik sehingga atau tadi post sales assessment ratio untuk membandingkan antara harga pasar yang berlaku di daerah tersebut dengan penerapan NJOP yang nantinya akan diterapkan di daerah tersebut. Oke, teman-teman, materinya yang slide ini sudah selesai. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan dengan materi yang lain. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk pemeliharaan basis data, silakan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Sepertinya masih belum ada, Pak. Oke, masih belum ada? Iya, masih cukup jelas, Pak. Oke ya. Oke ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, saya menggunakan slide yang satunya lagi. Untuk pemeliharaan basis data. Nah, pemeliharaan basis data dilaksanakan pada wilayah yang telah berbasis data SISMIOP tadi. Berarti sudah menggunakan sistem PBB yang baru. Ya, kalau yang menggunakan sistem PBB yang lama, gitu ya, walaupun sudah ditarik pajak PBB-nya, itu namanya masih pembentukan basis data. Ya, yang namanya sistem tadi, kalau ada yang sistem tadi yang bloknya 00, terus kemudian ada knobnya 1000 berapa, itu namanya yang sistem tadi, berarti bukan pemeliharaan basis data. Berarti namanya pembentukan basis data. Kalau ini yang sudah SISMIOP. Terus kemudian, apabila terdapat perubahan data objek dan subjek, ya, terdapat perubahan data objek, berarti objeknya tanah dan atau bangunan yang berubah datanya. Subjek pajak berarti bisa orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai atau memanfaatkan atas objek tersebut. Terus kemudian dilaksanakan dengan cara pasif dan aktif. Kalau pasif berarti fiskusnya pasif. Artinya WP-nya yang aktif di sini. Kalau aktif berarti fiskusnya yang aktif datang ke lapangan, melakukan pemeliharaan basis data dengan pendataan di lapangan. Ya, ini ya. Nah, secara aktif dilakukan dengan massal. Berarti bareng-bareng. Terus kemudian SOP seperti pembentukan basis data. Benar, melakukan seperti pembentukan basis data. Yang mau dipelihara seperti apa caranya, sama persis seperti pembentukan basis data. Hanya kalau pembentukan memang dimulai dari nol. Kalau ini sudah ada datanya, hanya dimutakhirkan. Nah, kalau pasif dilakukan pada TPT, tempat pelayanan terpadu maksudnya. Jadi si wajib pajaknya datang ke kantor, kemudian membawa data-data objek pajak yang akan dilakukan perbaikan datanya atau pemutakhiran data. Kemudian diajukan permohonan pemeliharaan basis data atau perbaikan data-data baik terkait objek pajak maupun subjek pajaknya. Nah, pemeliharaan basis data secara pasif bisa dilakukan dengan pendaftaran, yang artinya wajib pajak tersebut misalnya belum terdaftar. Belum terdaftar, ya bisa juga kelewatan. Ya, bisa juga kelewatan. Bisa juga misalnya seperti apa? Contohnya gini, di Jakarta ada reklamasi pantai. Ada pulau-pulau baru di Jakarta. Nah, itu kan berarti objeknya belum terdaftar.
Nah, itu masuknya ke pemeliharaan karena di sekitarnya sudah ada data sismiopnya. Tapi karena terdapat pulau-pulau baru direklamasi pantainya, maka didaftarkan lagi untuk mendapatkan NOP baru. Atau misalnya pantai yang semula pantainya nggak ada tanahnya atau sungainya kering, terus kemudian sungainya kering, terus kemudian sungainya jadi sungai mati, di kafling jadi tanah sawah atau tanah yang lain gitu ya. Nah, ini didaftarkan. Gitu ya. Terus kemudian pemeliharaan basis data kolektif, berarti ini kan si wajib pajaknya yang aktif nih. Pemeliharaan basis data secara kolektif berarti tadi wajib pajak bersama-sama misalnya dengan difasilitasi oleh kelurahan gitu ya, ngumpulkan datanya ke kelurahan, dia diajukan ke kantor pajak daerah. Nah, pemeliharaan basis data secara aktif berarti si fiskusnya yang aktif. Salah satunya bisa dilakukan dengan memelihara atau menyempurnakan zona nilai tanah atau NIR. Tadi ya, untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya misalnya di Jakarta, di Jabodetabek, atau di tempat-tempat yang memang maju, ya dilakukan pemeliharaan basis data atau NIR ini setiap tahun. Ya, untuk kota biasanya setiap tahun dilakukan pemeliharaan basis data. Kalau memang SDM-nya mampu. Ya, saya aja setiap tahun waktu itu pasti melakukan pemeliharaan atau penyempurnaan ZNT NIR supaya apa? NJOP saya tidak kalah dengan nilai pasar yang sesungguhnya di lapangan. Supaya selisihnya tidak jauh. Kalau saya tidak melakukan penyempurnaan zona nilai tanah atau NIR, gitu ya, tidak saya update sesuai dengan kondisi pasar sekarang, maka saya akan kesulitan karena terlalu jauh ngejarnya. Terus kemudian pemeliharaan basis data objek atau subjek pajak. Berarti ini objeknya yang berubah tadi, tanah dan bangunannya yang berubah, atau si pemiliknya atau yang menguasai yang berubah. Nah, terus tadi ini memelihara basis data peta digital. Ya, peta digital ya berarti petanya disesuaikan kembali, disesuaikan dengan kondisi yang terbaru. Nah, pemeliharaan data secara pasif berarti ini KPP memberitahukan Pemda setempat adanya kegiatan pemeliharaan basis data, sebetulnya tidak seperti ini pun juga nggak apa-apa ya. Artinya gini, artinya wajib pajak apabila merasa datanya itu tidak sesuai, gitu ya, datanya tidak sesuai, wajib pajak dapat langsung untuk mengajukan pemeliharaan data, pembetulan atau keberatan di kantor pelayanan pajak daerah. Gitu ya. Jadi tidak perlu seperti ini. Tapi kalau melakukan seperti ini pun juga nggak apa-apa. Tapi ini agak jarang. Ini agak jarang. Ya, yang dilakukan seperti ini agak jarang. Misalnya ngambil SPOP sendiri seperti ini agak jarang. Karena apa? Karena tidak semua masyarakat itu bisa mengisi formulir SPOP. Tidak pahamlah pengisiannya. Kalau masyarakat di perkotaan mungkin bisa. Tapi kalau masyarakat di pedesaan disuruh ngisi formulir SPOP malah pening sendiri. Makanya saya tadi bilang, kalau biasanya kami kalau di desa-desa kita bantu masyarakat untuk mengisikan formulir SPOP, nanti tinggal wajib pajaknya dibacakan kembali formulir SPOP-nya, kalau sudah sesuai, wajib pajak bisa menandatangani formulir SPOP-nya. Nah, ini ya 3 unsur dalam pelaksanaan tadi, ada subjek pajak untuk mengambil dan mengisi formulir SPOP, kemudian petugas tempat pengambilan dan petugas KPP yang mempunyai kewajiban menyusun, menyampaikan dan mengembalikan atau menerima gitu ya formulir SPOP. Jadi cuman ini agak jarang gitu ya. Saya pun juga jarang melakukan ini di desa gitu ya. Biasanya ini dilakukan di desa-desa yang jauh dari kota atau dari KPP terkait biasanya. Ya. Kalau di desa-desa yang jauh dari kota biasanya nanti desanya yang aktif datang ke kota.
Kalau saya dulu waktu dinas di Cianjur gitu ya, waktu itu masih KPPBB Cianjur, itu karena dari Cianjur Selatan sampai ke Cianjur Kota itu bisa menempuh waktu 4 sampai dengan 6 jam gitu ya. Satu kabupaten dari desa sampai kota itu bisa memakan waktu 4 sampai dengan 6 jam, teman-teman gitu ya. Nah, mau nggak mau banyak yang mengajukan lewat kolektif, lewat desa. Ya, desa biasanya meminta formulir SPOP ke KPP, nanti dibawa ke desa, terus kemudian diisikan oleh atau dibantu oleh masyarakat oleh aparat desa, oleh perangkat desa. Nah, kemudian diajukan ke KPP terkait, KPP. Nah, kemudian kita proses sepanjang persyaratannya lengkap. Ya, kita juga sudah ngomong ke kelurahan, ke desa, bahwasannya misalnya kalau mengajukan balik nama, tolong dilengkapi dengan sertifikat, atau kalau nggak ada sertifikat, dilengkapi dengan surat keterangan, ada KTP, dan lain sebagainya. Jadi jangan cuma SPOP saja yang tidak bisa kita dipertanggungjawabkan. Ini, nah, pemeliharaan basis data kolektif, kepala desa menghimpun perubahan, ya. Biasanya ada kepala desa yang langsung gitu ya datang ke kantor. Kalau nggak kepala desa, biasanya sekdesnya yang datang ke kantor. Atau apa ya, KAURPEM. Istilah kalau di Jakarta, KAUR pemerintahannya yang datang. Membantu untuk melakukan perubahan datanya. Nah, perubahan yang berkaitan dengan bangunan harus mengisi formulir LSPOP, lampiran surat pemberitahuan objek pajak. Terus kemudian melampirkan sket lokasinya, untuk yang mengalami perubahan dengan dilengkapi nama wajib pajak dan NOP bidang yang berbatasan. Kemudian data perubahan data objek dan subjek PBB yang telah ditandatangani bisa disampaikan ke KPP. Nah, ini secara kolektif sistemnya seperti itu, dibawa ke KPP untuk dilakukan perubahan data. Terus kemudian selanjutnya, nah, pemeliharaan basis data aktif. Nah, pemeliharaan basis data aktif ini berarti Fiskusnya yang aktif. Nah, ini melakukan pemeliharaan tadi zona nilai tanah untuk menentukan atau mengevaluasi NIR. Jadi, nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari 3 data, gitu ya, 3 data, kemudian dijumlah di rata-rata ketemu yang namanya NIR ini, gitu teman-teman ya, itu dievaluasi apakah masih cocok di zona tersebut NIR-nya sekian. Nah, kalau tidak cocok berarti harus dilakukan pemeliharaan basis data, diupdate NJOP-nya, diupdate NIR-nya. Caranya update gimana? Ya harus mencari data pembanding lagi, 3 data pembanding untuk melakukan updating NIR di situ. Terus kemudian dievaluasi lagi, apakah batas-batas antar zona nilai tanahnya masih sesuai atau sudah berbeda. Nah, itu dilakukan updating data. Terus kemudian, pemeliharaan basis data objek dan atau subjek pajak. Pemeliharaan ini melalui kegiatan verifikasi data objek pajak apabila ketidakcocokan basis data dengan keadaan di lapangan minimal 20%. Nah, apabila terdapat minimal 20% perbedaan basis data, maka sudah dapat dilakukan pemeliharaan basis data. Ya, minimal 20%. Cuman kan susah juga gitu teman-teman ya. Apa ya, kadang-kadang tidak dilakukan pemeliharaan basis data, itu banyak sekali faktornya. Yang pertama, memang karena tidak ada dananya. Dananya terbatas. Karena harus membayar petugas lapangan. Karena harus misalnya nyetak formulir SPOP. Nah, report. Terus kemudian yang kedua, karena keterbatasan SDM. Karena keterbatasan SDM. SDM-nya terbatas. Sumber daya manusia untuk datang ke lapangan dan lainnya sebatas. Terus kemudian SDM-nya banyak, tetapi kemampuannya kurang. Itu juga bisa jadi masalah. Pemeliharaan basis data bisa juga dilakukan dengan meminta bantuan kepada pihak ketiga. Istilahnya diproyekkan.
Ya, diproyekkan itu di subkon, disuruh dari konsultan untuk mengerjakan. Konsultan untuk mengerjakan. Nah, itu banyak juga konsultan-konsultan yang melakukan ini apa namanya? Konsultan-konsultan untuk melakukan pendataannya. Cuman memang kalau digunakan oleh konsultan ini harus hati-hati. Kalau pembentukan malah lebih mudah karena dari kertas putih menjadi ada isinya. Kalau ini kertasnya sudah ada isinya. Takutnya konsultannya ngaco. Gitu ya teman-teman ya, takutnya konsultannya ngaco. Jadi semuanya harus kita awasi. Ya, jangan sampai juga konsultannya nakal. Data wajib pajak malah diacak-acak. Yang harusnya luas tanahnya 100 meter, dia ubah seenaknya sendiri menjadi 50 meter dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang namanya pemeliharaan basis data peta digital, seperti yang sudah saya terangkan tadi. Nah, untuk penyempurnaan ZMT NIR, itu misalnya tahap kegiatannya mengevaluasi NIR yang terdapat dalam suatu wilayah objek pajak dengan satuan pasti adalah kelurahan atau desa. Kemudian dilakukan penyempurnaan NIR atau kode ZNT-nya apabila hasil analisis menunjukkan adanya perubahan dari nil awal hasil pembentukan basis data. Apabila terjadi perubahan NIR, maka dilakukan perubahan tadi termasuk kode zonanya. Yang semula AB dipecah. Oh, AB sudah nggak cocok sampai pojok sana. AB cuma sampai perempatan sini saja, oke dipecah. Oh, ini sampai sini AB, terus ini dibuat kode ZNT yang lain. Oh, di situ kode ZNT terakhir apa? Oh, M. Ayo JKLMN. Oh, berarti yang sekarang yang baru AB sampingnya AN. Nah, terus kemudian sebelum diadakan penyempurnaan hasil atau hasil analisis tersebut dapat dikonfirmasikan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Biasanya kami juga berkoordinasi dengan desa atau kelurahan terkait zona nilai tanah. Tapi untuk daerah-daerah perkotaan sepertinya agak jarang konsultasi dengan desa ya. Kalau di pedesaan lebih cenderung konsultasi karena juga kenapa? Karena terkait dengan kemampuan masyarakat desa dalam membayar PBB. Tapi kalau kota pada umumnya masyarakatnya mampu untuk membayar PBB dan kota juga maklum karena nilai tanah di kota akan setiap tahunnya ada kenaikan. Pada umumnya ya, pada umumnya. Terus kemudian perubahan NIR dan kode ZNT dicatat pada formulir zona nilai tanah dan formulir pemutakhiran kode ZNT. Kalau memang misalnya ada perubahan, perubahannya dicatat, kemudian dilaporkan dalam formulir, terus kemudian diberikan kepada seksi pengolahan data dan informasi untuk dilakukan updating zona nilai tanahnya. Nah, kemudian selanjutnya, untuk yang pemeliharaan objek dan subjek pajak, dilaksanakan apabila menurut perkiraan terdapat ketidakcocokan data atribut dengan data di lapangan minimal 20%. Nah, ini diverifikasi data objek pajak dengan datang langsung ke lapangan. Gitu ya, ada perbedaan 20%, maka dilakukan perubahan data. Cuman kalau memang data atribut ini agak susah ya, mau nggak mau tetap datang ke lapangan gitu ya. Datang ke lapangan memang kalau data atribut ini efek ke penerimaan pajaknya agak kurang. Kalau yang bisa meningkatkan apa namanya efek penerimaan ya pemutakhiran ZNT NIR menyesuaikan dengan nilai pasar, terus kemudian updating data DBKB daftar biaya komponen bangunan gitu ya, diupdate setiap tahun, terus kemudian tadi objek pajaknya juga dilakukan updating. Kalau yang subjek pajak tadi memang agak kurang ya, kan tidak menimbulkan dampak terhadap penerimaan pajak. Tapi data-data tersebut juga tetap harus dilakukan updating disesuaikan dengan wajib pajaknya. Karena ada juga nanti, loh ini kan sudah saya beli, namanya kok tidak otomatis berubah. Nah, semacam itu harus diberitahukan kepada wajib pajak, bahwa wajib pajak harus aktif melaporkan pajaknya ke kantor pajak daerah. Nah, ini aplikasi pendataan dan verifikasi, ini terkait dengan
peta blok gitu ya. Ini peta blok dari peta rincik itu ya kayak peta blok gitu ya. Rincik itu bidang-bidang. Peta pada beda bidang-bidang. Terus kemudian melakukan perubahan data terhadap objek-objeknya, objek pajak gitu ya. Nanti silakan dibaca sendiri untuk yang ini ya. Oke. Nah, untuk peta digital gitu ya. Apabila tadi ya peta-peta soft copy kalau sekarang ya, kalau yang dulu peta-peta itu apa namanya dilakukan penggambaran pada peta-peta hard copy. Jadi kalau dulu misalnya ada pemecahan NOP dan lain sebagainya, dilakukan juga digambar di peta-peta tersebut di apa namanya dipecah gitu ya. Cuman di bidangnya digaris. Oh kira-kira bidang satu pecah jadi dua menjadi bidang satu dan bidang dua. Nah itu digaris gitu ya dengan menggunakan pena biasanya. Tapi kalau sekarang ya dilakukan penyecahan dengan menggunakan SIG. Jadi sudah menggunakan komputer SIG, petanya dipecah, peta digitalnya dipecah di situ. Termasuk apakah di dalam peta tersebut ada bangunan atau tidak, diberikan identifikasi. Terus kemudian, oke, terima kasih teman-teman. Mungkin untuk yang pemeliharaan basis data itu yang dapat kami sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Masih ada waktu sekitar 20 menit itu teman-teman ya, sampai dengan jam 3 sore. Kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan, silahkan. Terkait juga dengan kesiapan teman-teman untuk ujian tengah semester. Silakan. Kalau ada misalnya ada yang belum dipahami, yang mana nanti kalau bisa saya jelaskan akan saya jelaskan lagi. Silakan teman-teman. Oke, sudah bisa semua? Nggak ada yang ini ya, apanya ya, nggak ada kesulitan ya. Silakan kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Anggitya. Iya, Pak. Begini, Pak. Tadi kan dijelaskan bahwa NOP itu dapat digabung ya, Pak. Nah, ya, kalau misalnya nih, Pak, kan NOP-nya itu digabung, berarti kan NOP salah satu bidang seperti itu ya, Pak. Nah, otomatis kan ada kekosongan NOP kan, Pak. Kemudian apabila ada misalnya suatu saat ada pemecahan bidang lagi, otomatis kan biasanya kan pakai nomor terakhir dari di situ di wilayah tersebut. Nah, tapi kan di sini kan posisi ada kekosongan NOP. Apakah kekosongan NOP ini tidak dipakai, Pak, dan tetap memakai nomor terakhir di situ seperti itu? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Anggitya. Pertanyaannya bagus sekali. Biasanya gitu ya, biasanya NOP kalau mau digabung NOP-nya, NOP 1 dan NOP 2 misalnya mau digabung gitu ya, karena berdekatan letaknya karena dibeli jadi satu. Itu biasanya menggunakan NOP induk yang kecil. Berarti NOP 2-nya akan dihapuskan gitu ya. Nah, tapi sebelum menghapuskan NOP 2 itu biasanya pada umumnya adalah di di tax clearance dulu. Artinya semua tunggakan-tunggakan pajaknya itu harus dilunasi terlebih dahulu. Karena kalau tidak dilunasi, maka kita tidak bisa lagi menagih
kewajiban wajib pajaknya. Jadi harus benar-benar clear dia sudah melunasi semua tunggakan atau hutang-hutang pajaknya. Nah, kalau sudah selesai, memang hutang-hutang pajaknya sudah dilunasin semua dan memang dia tidak punya tunggakan pajak dan lain sebagainya, terutama PBB ya, baru kemudian dia bisa termasuk BPATB, keterkaitan ini bisa masuk dengan BPATB. Kenapa kok dengan BPATB ya? Karena BPATB menunjuk kepada NOP yang kita beli. Sebagai pembeli kan kita harus membayar BPATB. Nah, di situ ada tunggakannya BPATB. BPATB-nya ternyata sudah dibayar, sertifikatnya sudah terbit, maka atas NOP2 bisa dihapuskan di mana data-data dari NOP2 tadi, luas tanah dan luas bangunannya masuk kepada NOP1. Bisa dipahami dulu, Anggit ya? Nah, Bisa, Pak. Oke ya. Terus sekarang berarti NOP2-nya berarti kosong datanya. Kosong datanya. Nah, ini cuman memang teknik di teknik di dalam penghapusan data. Teknik di dalam penghapusan data. Saya sendiri terus terang juga tidak terlalu memahami tekniknya seperti apa. Tapi pada umumnya ada dua yang dilakukan oleh OC, operator konsul, kepada data yang kosong tadi. Yang pertama memang dihapus sama sekali, datanya hilang. Datanya hilang berarti hilang semuanya, di-delete semuanya hilang. Terus ada juga yang teknisnya itu datanya tidak dihilangi, tapi seolah-olah datanya tidak diterbitkan SPPT-nya. Nah, kalau seperti itu, kalau suatu saat terjadi masalah, datanya masih bisa dalam tanda kutip dipanggil kembali. Kalau terjadi masalah atas objek itu. Nah, karena beberapa teknis dalam pembatalan tadi mengakibatkan biasanya NOP2 sudah tidak dipakai lagi, tapi menggunakan NOP baru yang memang di nomor terakhir tadi, Anggit ya. Nah, supaya datanya tidak redundant atau memang ini sejarahnya sudah berbeda dengan NOP yang 2 yang ada di jalan A tadi. Jalan-jalan yang berbeda. Makanya diberikan pecahan baru menggunakan NOP baru yang ada di tempat yang lain supaya tidak salah tafsir, supaya juga tadi datanya tidak memang unit yang berbeda dibanding yang nomor 2 tadi. Seperti itu, Anggit ya. Baik Pak, bisa dipahami. Ya, bisa dipahami ya. Oke, teman-teman, silahkan yang lainnya. Pak, jadi tadi ya kalau misalnya udah kelanjur pecah NOP, digabung NOP-nya, tapi belum bayar pajak itu berarti nggak bisa ditagih ya, Pak? Nggak bisa, karena kan NOP-nya kan sudah digabung jadi satu. Oh, oke Pak, terima kasih Ya, Pak. termasuk gini. Pada umumnya, misalnya kamu mau membeli tanah dan bangunan dari orang lain. Kalau dari developer sih mungkin lebih tertib. Kalau beli dari orang lain gitu kan, sebelum dilakukan jual beli, proses jual beli kan misalnya gini, si A dan si B mau jual beli. Misalnya si A sebagai penjual, si B sebagai pembeli. Nah, si B ini mau membeli tanahnya si A, si B mau membeli tanahnya si A. Otomatis si B ini kan nanti harus membayar BPHTB, si A harus membayar PPh final, dapat duit dari si B. Nah, terjadilah transaksi jual beli dengan menggunakan akte jual beli. Otomatis si B ini akan terhutang BPHTB. Nah, otomatis si B kan terhutang BPHTB. Kemudian si B akan membayar BPHTB. Si A terhutang PPh final, gitu ya. Tapi dia nanti akan membayar PPh final. Pasal 4 ayat 2. Oke, selesai urusannya yang PPh final. Yang saya bahas di sini yang BPHTB. Yang BPHTB, dia akan membayar BPHTB sebesar 5% kali tarifnya, kali tarif 5% kali NJOP dan seterusnya. Dia bayarlah BPHTB tersebut. Dengan menggunakan formulir BPHTB, dia minta untuk dilakukan validasi ke kantor pajak daerah. Pada saat dilakukan validasi di kantor pajak daerah itu, maka seolah-olah dilakukan tax clearance lagi. Dicek lagi, apakah
SPPT atas nama si A ini masih mempunyai tunggakan PBB. Kalau dia masih mempunyai tunggakan PBB, maka biasanya formulir BPHTB-nya tadi, SSB, surat setoran pajak daerah BPHTB tadi, tidak ditandatangani oleh orang pajak daerah. Kenapa? Karena kalau misalnya sudah dilakukan balik nama sertifikat dan balik nama SPPT PBB dari si A kepada si B, maka kemungkinan si B tidak akan mau membayar tunggakan pajaknya. Loh, wong saya aja baru punya punya tanah ini di tahun 2021. Ini akte saya, misalnya di bulan November 2021. Masa saya suruh bayar PBB di tahun 2020, di tahun 2019, yang jelas-jelas bukan kepunyaan saya. Seperti itu, Angela. Ya, jadi disuruh bayar dulu tunggakan PBB-nya. Setelah tunggakan PBB-nya dibayarkan, baru nanti formulir BPHTB-nya atau SSPD BPHTB-nya tadi ditandatangani sehingga bisa dilakukan untuk nanti balik nama sertifikat dan balik nama SPPT PBB. Fungsinya seperti itu. Soalnya nanti kalau sudah dibalik nama, sebenarnya tunggakannya masih bisa ditagih. Cuman karena beda kepemilikan, loh, dulu yang hutang pajak kan si A, bukan saya. Ya nagihnya ke si A, jangan ke saya. Nah itu makanya sebelum kamu meminta haknya, kewajibannya harus dibayar dulu. Seperti itu Angela. Salah satu penjelasan yang lain untuk lebih memahamkan tadi. Bisa dipahami kah? Bisa Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh terkait dengan materi yang misalnya nanti teman-teman belum paham sebelah mana, terkait dengan ujian tengah semester, boleh silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terus kalau misalnya terjadi ini ya, pemeliharaan basis data zona nilai tanah, misalnya ada zona nilai tanah yang semula AB dipecah menjadi 2, misalnya AB, yang satu terakhirnya tadi menjadi AN misalnya, karena terakhir yang ada di situ M. Nah, itu harus tahu NOP berapa saja yang ada di zona AN yang baru. NOP berapa saja yang ada di zona AN yang baru. Atas NOP yang ada di zona AN yang baru tadi, dilakukan pemutakhiran data juga. Pakai formulir SPOP disampaikan kepada seksi pengolahan data dan informasi untuk diupdate zona nilai tanahnya yang semula AB menjadi AN. Tentunya dengan NJOP yang berbeda dari AB. Kalau terjadi pemecahan zona nilai tanah seperti itu. Ya. Tapi di sisi yang lain, bisa juga zona nilai tanahnya berbeda tapi mempunyai nilai yang sama. Oh, ini zona nilai tanahnya di sini AB. Oh, zona nilai tanahnya di sini AN. Tapi sama-sama misalnya mempunyai NIR yang sama, nggak ada masalah. Karena memang dalam satu jalan kemungkinan besar bisa mempunyai satu nilai yang sama. Dipecah pun juga nggak ada masalah. Yang penting penerapan NJOP-nya sama karena mungkin di situ harga pasarnya juga sama, bisa jadi. Oke, teman-teman bisa dipahami? Bisa ya, nggak terlalu sulit ya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan Fahri. Terkait ujian besok itu kalau ngerjainnya nggak urut boleh nggak, Pak? Atau harus urut? Nggak ada masalah bagi saya. Yang penting kalian kerjain saja. Atau misalnya mau satu kertas satu juga boleh. Artinya satu kertas satu soal, nggak ada masalah. Yang penting misalnya ada 7 soal, kalian ngumpulkan 7 soal, maksudnya 7 LJU ya, nggak ada masalah. Misalnya mungkin karena nggak urut, akhirnya kan satu kertas cuman kalian untuk satu nomor, nggak ada masalah bagi saya. Yang penting kalian ini dikerjakan semua ya. Apalagi ini kan soalnya kan IC. Soal IC ini kan subjektivitas saya dalam memberikan penilaian kepada kalian gitu ya. Beda kalau soal pilihan ganda. Kalau soal pilihan ganda itu kan
kalian nggak jawab A, salah, wong jawabannya A. Kalian nggak jawab B, salah, karena jawabannya B. Kalau ini kan persepsi yang kalian miliki gitu ya. Kalau kalian memberikan persepsi yang kalian miliki dengan apa opini ya, opini nilai ala kalian gitu ya, opini yang bisa kalian pertanggungjawabkan, saya bisa bisa melakukan menilai oh kalian sebetulnya punya opini yang seperti ini, oke, nggak ada masalah bagi saya karena soalnya IC dan kasus ya. Cuman memang kalau untuk kondisi-kondisi tertentu bisa juga IC ya harus benar, misalnya NOP darah ini. Nah, kalian salah membuat NOP, misalnya NOP pertama harus provinsi, NOP kedua misalnya 3 digit kedua harus kabupaten, 3 digit ketiga harus kecamatan, kelurahan atau desa. Nah, itu baru salah kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya tahap-tahap yang dilakukan pada saat pembentukan basis data, nah kalian uraikan gitu ya. Silahkan kalau itu. Kan istilahnya dengan bahasa kalian masing-masing, penekanannya ada di mana, silahkan. Itu Fahri. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke. Masih adakah yang mau ditanyakan teman-teman? Di portal saya yang belum hadir Aljeris. Aljeris sudah ada belum? Hadir Pak, tadi nggak bisa absen portal Pak karena nggak masuk Pak portalnya. Oke. Terus selanjutnya Fadlil, Muhammad Fadlil Akbar. Hadir Pak. Hadir ya? Oke. Hadir Pak. Terus Lutfi Nur Aziz. Hadir Pak. Hadir ya? Oke, yang lain sudah absen semua. Oke, teman-teman, masih adakah yang mau ditanyakan? Cukup? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Surya. Terkait dengan ini, Pak, survei itu kalau di penilaian massal bisa nggak, Pak? Kayak di BMN, ada yang bisa survei dilakukan tanpa langsung ke lapangan gitu, Pak. Misalnya terkait dengan atributnya. Kalau atribut bisa tanpa survei lapangan, Surya. Tapi pada umumnya harus dilengkapi dengan persyaratan tertentu. Jadi gini, misalnya ada wajib pajak, cuman mau melakukan balik nama SPPT PBB, dia membawa sertifikat, dia membawa SSP BPHTB, SSPD BPHTB, dia membawa akte jual belinya, dia membawa formulir KTP-nya, dia mengisi SPOP menandatangani, kita cek lengkap, tanpa cek lapangan kita akan melakukan balik nama. Kalau memang datanya lengkap, Surya. Ya, kalau memang datanya lengkap. Tapi kalau misalnya datanya tidak lengkap, kita cek ke lapangan. Kalau memang datanya lengkap. Jadi balik nama tanpa ada perubahan data. Jadi dicek situ, oh benar tanahnya 100 meter sesuai sertifikat, terus kemudian namanya disesuaikan dengan akte jual beli, didukung sama, kan di akte jual beli kan ketahuan nih, nama yang dulu A dijual kepada nama yang sekarang si B. Pasti di sertifikatnya ada nama A dicoret jadi nama B. Itu kita cek semua, kalau memang cocok, terus kemudian bangunannya dia menyatakan tidak ada perubahan. Bangunannya tidak ada perubahan, di situ misalnya tercantum tipe 45 meter, misalnya ada IMB-nya misalnya, atau misalnya tanpa IMB pun asal bangunannya tetap, bisa dilakukan perubahan data tanpa dilakukan cek lapangan. Itu Surya. Terus yang kedua kalau itu memang tetap, yang kedua untuk objek-objek yang memang jauh, ya, yang saya contohkan tadi, saya punya pengalaman di Cianjur, itu jaraknya itu sampai 4 sampai dengan 6 jam kalau dari kota Cianjur ke arah Cianjur Selatan. Biasanya kami minta surat keterangan dari kepala desa atau yang diketahui oleh kepala desa biasanya. Dan itu memang objek-objeknya memang tidak mempunyai
tingkat ekonomis atau pajaknya itu tidak besar. Hanya rumah-rumah biasa. Bisa dibayangkan, bisa kalian lihat kalau cuman rumah di desa, terus kemudian memang halamannya luas, tapi kan karena di desa, NJOP-nya kecil. Waktu itu NJOP-nya masih ada yang nilainya 1.000, terus kemudian ada yang, karena di gunung-gunung kan, ada yang di tepi pantai, NJOP-nya cuma 10.000, 30.000, dan lain sebagainya, memang tidak terlalu besar. Yang seperti itu karena pertimbangan pelayanan kepada wajib pajak, sepanjang wajib pajak memberikan persyaratan lengkap, gitu ya, ada surat keterangan dari desa, ditanda tangan dari RT, RW, dan desa, ya kita lakukan perubahan data. Gitu, Surya. Ya, cuman memang di tiap-tiap KPP bisa jadi berbeda standarnya, karena apa ya, KPP di kota sama KPP di desa kan beda. KPP di Jakarta sama KPP di tempat yang lain akan beda, karena kalau tidak hati-hati, ini hubungannya dengan tanah. Bisa kalian tahu sendiri, mafia tanah juga ada di mana-mana. Itu, Surya. Bisa dimengerti, makasih Pak. Ya, oke. Kalau di BMN kan dia apa namanya, untuk menentukan tanggal penilaian, kalau dia penilaiannya dengan survei lapangan, maka tanggal penilaiannya tanggal terakhir survei lapangan. Tapi kalau penilaiannya tanpa dilakukan survei lapangan, ada surat keterangan dari pengguna barang, maka bisa dilakukan tanpa melakukan survei lapangan, hanya dengan surat dari pengguna barang. Nah, itu biasa dilakukan untuk objek-objek bergerak, misalnya, oh sekarang lelang, kok nggak laku? Terus kemudian sampai dengan 6 bulan karena masih berlaku apa namanya, berlaku laporan penilaiannya, maka di bulan ke-7 dilakukan penilaian lagi. Karena memang objeknya tidak berubah, maka dibuat surat permohonan untuk nilai kedua, untuk lelang yang kedua. Nah, dengan berdasarkan surat keterangan dari pengguna barang, maka si penilai bisa melakukan penilaian tanpa cek ke lapangan dengan anggapan bahwasanya objek tersebut masih sama seperti pada saat penilaian yang pertama. Salah satu contohnya seperti itu. Gitu, Surya, ya. Oke, teman-teman, ya, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 15, saya masih butuh untuk melakukan apa namanya, updating data di portal. Untuk pengisian portal, mungkin kuliah pada pertemuan yang ke-7 ini bisa saya akhiri, gitu ya. Kita nanti mungkin ketemu di 2 minggu yang akan datang, gitu ya. Saya minta tolong nanti diingatkan oleh PJ, gitu ya. Kita ketemu lagi di 2 minggu lagi. Semoga teman-teman bisa ujian dengan baik, gitu ya. Terus kemudian nanti secepatnya kalau misalnya setelah selesai ujian, nanti saya diberikan lembar jawab, insya Allah akan segera saya cek, gitu ya, saya koreksi supaya nanti juga teman-teman juga tahu nilainya, gitu ya. Intinya, kalau kalian menjawab dengan baik dan lengkap, kalian maksimal menjawab, saya akan juga memberikan nilai juga maksimal. Tapi kalau kalian cuma jawabnya juga minimal, gitu ya, mungkin singkat-singkat, gitu ya, ya mungkin saya juga akan memberikan nilai yang minimal. Bukan berarti singkat terus tidak tepat, bukan. Tapi setidaknya berikan alasan kenapa menjawab seperti itu. Ada reasonnya, kalian membuat opini nilai, membuat opini jawaban seperti itu, ada reasonnya kenapa. Oke ya teman-teman ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, semoga sukses UTS-nya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah saya akhiri teman-teman semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.